hazard dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, yang pertama saya akan membahas konsep dasar K3 itu sendiri, yang dimana kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah suatu upaya atau perlindungan kepada tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja terhadap bahaya akibat kecelakaan kerja. Dan K3 ini juga merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai definisi sehat. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Sehat dalam konteks ini berarti bebas dari cedera fisik atau penyakit akibat pekerjaan. Lingkungan kerja yang sehat memastikan bahwa karyawan terlindungi dari bahaya fisik. Contohnya seperti kecelakaan kerja, paparan bahan kimia berbahaya, atau kelelahan yang berlebihan. Yang kedua, kesehatan mental. Sehat dalam konteks kesehatan mental berarti karyawan memiliki kesejahteraan psikologis dan emosional yang baik di tempat kerja. Penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan ramah bagi karyawan agar mereka dapat menjaga kesehatan mental mereka. Yang ketiga, kesehatan sosial. Dalam konteks kesehatan sosial berarti memiliki hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan rekan kerja dan manajemen. Penting untuk menciptakan iklim kerja yang inklusif di mana kerjasama, komunikasi yang baik, dan dukungan sosial terjaga. Definisi sehat yang terakhir yaitu ergonomi. Sehat dalam konteks ergonomi berarti menyediakan kondisi kerja yang ergonomis dan mengurangi resiko cedera atau gangguan muskuloskeletal. Nah, yang selanjutnya kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu risiko dan hazard dalam pemberian asuhan keperawatan. Definisi risiko dan hazard. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada suatu periode waktu tertentu, sedangkan hazard atau bahaya merujuk pada sumber atau situasi atau aktivitas yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja. Adapun contoh risiko dan hazard yang mungkin terjadi dalam pemberian asuhan keperawatan yaitu yang pertama, kesalahan identitas. Risiko ini terjadi saat perawat salah mengidentifikasi, misalnya memberikan obat atau tindakan keperawatan pada pasien yang salah. Kesalahan ini dapat mengakibatkan dampak serius pada pasien dan melanggar prinsip keselamatan pasien. Yang kedua, kesalahan obat. Kesalahan dosis, kesalahan pemberian atau penggunaan obat yang salah dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya atau tidak diinginkan pada pasien. Yang ketiga, cedera fisik. Dalam melakukan tindakan keperawatan, perawat harus memperhatikan posisi dan teknik yang benar agar tidak menyebabkan cedera fisik pada pasien. Yang keempat, infeksi. Risiko infeksi adalah hal umum dalam lingkungan perawatan kesehatan. Dan yang terakhir, kekacauan lingkungan. Lingkungan perawat yang kacau atau tidak teratur dapat meningkatkan risiko cedera atau kebingungan pada pasien. Teman-teman harus tahu loh, risiko dan hazard selama pemberian asuhan keperawatan ini dapat ditekan bila perawat dan pasien mengetahui tentang konsep dasar K3RS. Adapun konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit atau K3RS yaitu yang pertama adalah somatik. Somatik berhubungan dengan radiasi, di mana dalam pekerjaannya, meski perawat selalu berada dekat dengan pasien, perawat juga terpapar dengan radiasi akibat peralatan rumah sakit. Yang kedua yaitu perilaku. Perilaku meliputi sikap, kebiasaan, tingkah laku. Meski sebagai tenaga profesional, tak jarang ada perawat yang tidak mencerminkan perilaku taat akan penerapan konsep K3RS. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang penting untuk mencegah kecelakaan kerja. Rumah sakit yang memiliki banyak limbah infeksius tentu menjadi resiko dan hazard yang besar bagi setiap orang yang ada di rumah sakit tersebut.
Yang keempat yaitu ergonomik. Ergonomik adalah posisi statis saat mengangkat, membungkuk, atau mendorong. Yang kelima, pengorganisasian pekerjaan. Para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut perorganisasian pekerjaan seperti penyusunan staf, menetapkan program latihan, jabatan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu budaya kerja. Setiap pegawai dan tenaga kesehatan di rumah sakit juga harus memiliki budaya kerja yang memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.